Oke, selanjutnya mari kita membuat program sederhana yang telah kita tunjukkan pada bagian sebelumnya. Kita akan membuat 4 fungsi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mengeksekusi program ini. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membuat fungsi yang pertama. Sebelumnya, kita akan mengimport untuk fungsi clear output, itu from ipython.display import clear output. Selanjutnya, fungsi clear output seperti ini, lalu eksekusi, jangan lupa. Selanjutnya, kita akan menentukan game list. Ya. Game list ini adalah list yang pertama. By default, program ini akan menunjukkan list yang kita tentukan, yaitu misalkan 0, 1, dan 2. Execute. Selanjutnya, kita ingin menampilkan list yang telah kita buat sebelumnya dengan fungsi tampilan game yang memiliki argumen game list. Selanjutnya, print list saat ini ialah, selanjutnya print game list. Oke, kita eksekusi. Selanjutnya kita panggil fungsi tersebut tampilan game list. Oke, sehingga fungsi ini akan menunjukkan angkanya ya atau nilainya. Yang kedua adalah kita akan membuat fungsi sehingga user atau pengguna program ini dapat memilih item yang mana yang akan diubah. Mari kita membuat fungsinya, yaitu namanya pilihan posisi. Titik 2. Yang pertama kita akan menentukan placeholder pilihan sama dengan salah. Nah ini bisa Anda ganti dengan apa saja selain integer. Lalu kita akan mengeceknya apakah itu berupa digit atau tidak. While pilihan not in 0, 1, dan 2. Selanjutnya, pilihan sama dengan input. Nah, ini yang akan ditulis oleh pengguna ya. Pilihlah posisi untuk menggantikan angka 0, angka 1, atau angka 2. Selanjutnya, jika pilihan not in 0, 1, 2 seperti sebelumnya, kita copy paste. Maka yang pertama kita akan clear output terlebih dahulu, sehingga akan terlihat lebih bersih. Selanjutnya, print, maaf, Anda tidak memilih posisi yang valid. Ya, ini untuk mengingatkan pengguna program ini. Yang terakhir, return dalam bentuk integer pilihan. Oke, setelah itu kita eksekusi. Selanjutnya, kita ingin membuat user dapat menentukan pilihannya. Maksudnya, dia ingin mengganti apapun yang dia inginkan. Sehingga kita bisa menulis suatu fungsi yang bernama pilihan mengganti dan memiliki argumen game list serta posisi. Setelah itu, kita memiliki suatu objek penempatan user, misalkan ya, sama dengan berupa input, tulis suatu string untuk menggantikan pada posisi yang Anda pilih. Setelah itu, game list, posisi ya, posisinya di mana? Posisi. Lalu elemen pada posisi tersebut
diganti berdasarkan penempatan user. Lalu return game list. Oke, eksekusi. Dan yang terakhir adalah ingin menampilkan list yang telah diperbaharui. Berarti kita akan membuat suatu fungsi lagi dengan nama pilihan lanjut, misalkan. Lalu isinya pilihan sama dengan salah, seperti ini ya, sebagai placeholder pembantu. Lalu while pilihan not in Y, yang berarti adalah yes, dan N yang berarti adalah no. Nah, ini dimaksudkan jika game telah selesai ya, setelah list yang baru terupdate, nanti program yang kita buat akan menanyakan kepada user, apakah Anda ingin melanjutkan game lagi? Pilihannya ya atau tidak. Sehingga jika Anda ingin terus mencobanya, Anda hanya tinggal menuliskan huruf Y. Dan jika Anda ingin selesai, Anda tinggal menulis huruf N lalu execute ya. Oke, selanjutnya pilihan kita ingin membuat user agar berinteraksi dengan program ini agar pengguna dapat memilihnya sendiri. Apakah Anda masih ingin bermain? Lalu kita ingatkan di sini ya, Y atau N. Ini. Selanjutnya, if pilihan not in Y dan N, clear output. Clear output untuk membersihkannya. Lalu print, maaf, saya tidak mengerti. Silahkan pilih Y atau N. Seperti itu. Selanjutnya, jika pilihan sama dengan Y, maka return true. Seperti ini ya. Selanjutnya, else return false. Oke, nah ini adalah fungsi yang terakhir. Sehingga ini menanyakan user apakah mau melanjutkan permainan atau tidak. Lalu yang terakhir adalah kita ingin menggabungkan semua fungsi yang telah kita definisikan sebelumnya. Oke, by default, misalkan game on. Ini artinya bahwa permainan atau program dijalankan ya atau dinyalakan. By default kita tulis true. Seperti ini ya. Selanjutnya game list sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, ini adalah nilai default-nya. Selanjutnya, while game on, ya, game on di sini kan true ya, artinya dia akan berjalan terus-menerus ya. Karena while loop ini tidak akan berhenti hingga nilai di sini berupa false. Lalu yang pertama seperti biasa, clear output. Selanjutnya tampilkan game list. Ya, tampilkan yang ini, 0, 1, dan 2. Selanjutnya posisi sama dengan fungsi dari pilihan posisi. Ini agar user dapat menentukan posisi yang mana yang ingin dia pilih ya atau indeks yang keberapa. Selanjutnya game list sama dengan pilihan pengganti. Yang berisi adalah game list dan posisi. Nah, di sini user mengganti elemen yang telah dia pilih sebelumnya. Selanjutnya clear output untuk membersihkannya. Lalu tampilkan game list. Nah, ini adalah untuk menampilkan list yang telah diperbaharui oleh user. Selanjutnya game on sama dengan
pilihan lanjut. Nah, di sini user ditanya apakah dia mau melanjutkan permainan atau tidak. Ya, antara yes atau no. Oke, setelah ini semua selesai, mari kita eksekusi. Eksekusi seperti ini. Di sini ada error. Oh ya, di sini kita ada mistypo. Ya, di sini adalah tampilkan. Namun, seharusnya nama dari fungsi tersebut adalah tampilan, ya, seperti ini. Mari kita replace semuanya yang di bawah yang salah. Tampilkan diganti dengan tampilan. Oke. Selanjutnya tampilkan, ganti lagi oleh tampilan. Kita lihat lagi ke atas. Oke, sepertinya telah benar. Lalu kita eksekusi ulang. Ctrl Enter. Nah, pilihlah posisi untuk menggantikan 0, 1, dan 2. Oke, kita lihat listnya saat ini adalah 0, 1, 2. Misalkan kita ingin menggantikan posisi 1. Oke, tulis suatu string untuk menggantikan posisi yang Anda pilih. Kita ganti misalkan dengan kata ya, 1 berupa string. List saat ini adalah kan berubah ya, tadinya angka 1 menjadi 1 dalam bentuk string. Oke, kita yes lagi. Kita main lagi. Pilihlah posisi untuk menggantikan 0, 1, 2. Misalkan kita iseng angka 3 kita tulis. Maaf, Anda tidak memilih posisi yang valid ya, karena kita hanya bisa memilih antara 0, 1, dan 2. Oke, kita akan mengganti yang pada posisi pertama atau indeks 0. Ini. Lalu, tulis suatu string untuk menggantikan pada posisi yang Anda pilih. Misalkan, game ini menarik. Kita enter. Lalu, angka 0 tersebut berubah menjadi game ini menarik. Apakah Anda ingin bermain lagi? Misalkan, user salah pencet ya, huruf M gitu kan. Maaf, saya tidak mengerti. Silakan pilih Y atau N. Oke, mungkin hanya sampai sini ya. Demonstrasi dari program yang kita buat. Maka untuk menyelesaikannya, sehingga while loop ini tidak akan terus berjalan. Oleh karena itu, kita akan pilih huruf N. No. Oke, setelah itu selesai. Lalu tanda bintang di sini menjadi berubah ya. Berarti tandanya kita telah selesai mengeksekusi sel ini. Karena jika kita memilih N seperti pada pilihan lanjut ini, yang fungsinya adalah jika kita huruf N di sini pada pilihan, berarti dia tidak sama dengan Y ya, sehingga dia akan turun menjadi false. Sehingga game on yang tadinya true menjadi false. Sekian materi pada Python level 1. Terima kasih Anda telah mengikuti sampai sejauh ini. Saya berharap bahwa materi yang disampaikan dapat membantu Anda lebih memahami Python, tidak hanya cara menggunakannya, namun konsep yang paling fundamental. Sehingga jika Anda menemukan masalah yang lebih kompleks, Anda dapat mengerjakannya dengan cepat karena fondasi pemahaman Anda pada Python bisa Anda aplikasikan pada kehidupan Anda sehari-hari. Namun jangan khawatir, saya akan membuat materi lanjutan dari Python level 1 ini, di mana materi itu dikhususkan bagi Anda yang sebelumnya telah mengetahui dasar-dasar Python minimal hingga pemahaman intermediate. Karena pada materi Python level 2 yang akan saya susun, diperuntukkan level intermediate hingga advance. Anda tidak usah khawatir mengenai materi lanjutan, karena saya akan mengumumkannya pada Anda melalui email ataupun pada blog yang saya bikin ini, sehingga Anda dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah mengikuti materi ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir,
Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.